Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube International Komputer. Di video kali ini kita akan memberikan sebuah video tutorial upgrade RAM dan juga SSD laptop seri lama dengan seri lengkapnya, yaitu Lenovo G4080. Ini tahun 2015, tergolong laptop seri lama. Nah, ini kita akan cek bareng-bareng gimana upgrade laptop ini, apakah ada slotnya untuk SSD dan juga RAM-nya. Mari kita cek bareng-bareng dan juga simak video sampai akhir agar bisa mengetahui cara upgrade yang baik dan benar. Oke, sekarang langsung kita lanjut untuk buka laptopnya dan langsung kita proses untuk upgrade RAM dan juga SSD-nya. Nah, ini kita perlihatkan lagi. Itu untuk seri lengkapnya Lenovo G4080 tahunnya 2015 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama yang kita siapkan ini cuma obeng aja. Ini saya sediakan obeng set. Nanti cuman kemudian kita hanya perlu untuk satu macam aja yang obeng bunga. Ini. Kemudian RAM-nya ini nanti upgrade yang 4 GB, dan untuk tipenya sendiri yang DDR3. Kemudian untuk upgrade-nya kita pakai yang 128 GB dan juga pakai CADI dari Orico. Untuk RAM dan juga SSD ini kita pakai yang dari Vigen karena untuk garansinya juga lebih mudah dan kualitasnya sendiri juga sudah lumayan bagus. Oke, langsung saja. Yang pertama, ketika pembongkaran laptop itu yang harus diperhatikan teman-teman, baik itu laptopnya yang tanam atau mungkin yang biasa kayak gini yang tinggal lepas, itu yang pertama baterai harus yang pertama kali dilepas, karena itu nanti untuk berjaga-jaga jika ada kesalahan dalam pemasangan, itu nanti bisa menyebabkan konslet ke bagian mesinnya. Oke, ini kebetulan untuk pelepasan baterainya sangat mudah, tinggal dipencet aja, nanti tinggal keluar sendiri langsung diambil. Nah, kemudian untuk seri laptop Lenovo G40 ini RAM-nya ada di bagian bawah tutup casing ini. Nah, kebetulan untuk seri laptop ini itu tinggal melepas dua baut saja. Ini ada dua ini aja yang perlu kita lepas, karena ini bawaan dari customer itu nggak ada bautnya, memang sudah hilang dari bawaannya. Jadi ini bautnya udah hilang, terus saat bukanya tinggal di slide ke bawah. Nah, seperti itu, langsung kita buka, kita singkirkan dulu. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, ini untuk kondisi setelah dibuka tutup casingnya. Ini ada slot untuk RAM-nya. Ini satu RAM yang terpasang, itu kapasitasnya 4 GB, tipe DDR3, dan masih ada satu slot lagi RAM yang kosong, nanti kita akan tambah. Dan untuk penyimpanannya laptop ini hanya ada satu, yaitu tipe SATA, cuma ada hard disk. Dan nanti untuk upgrade-nya kita pasangkan di bagian DVD. Jadi ini untuk DVD-nya nanti lepas, kemudian diganti dengan CADI, lalu baru dimasukkan untuk SSD-nya, seperti itu. Yang pertama kita upgrade RAM-nya dulu. Caranya gampang banget, tinggal disesuaikan aja sama garisnya yang di soket. Kalau udah pas, sudah masuk, ini langsung ditekan sampai bunyi klik. Ya udah, seperti itu aja. Selanjutnya kita lanjut untuk upgrade SSD-nya atau nambah penyimpanan di SSD. Nah, untuk bautnya itu cuma ada satu ya teman-teman, cuma ada di sini aja. Jadi kita nggak perlu bongkar repot-repot buka semua yang ada di samping-sampingnya ini, kita nggak perlu, langsung saja tinggal buka satu baut yang ada di sini. Kalau sudah dilepas, langsung di slide ke samping. Oke. Nah, udah lepas. Ini. Kemudian ini untuk SSD-nya. Oke. Nah, caranya itu sama gampang banget. Ini tinggal dimasukin aja, disesuaikan dengan soket yang ada di bagian CADI. Kalau udah pas, tinggal dimasukin, lalu dikencengin lagi. Nah, di sini itu ada tambahan untuk ganjal bagian dalamnya. Jadi untuk SSD-nya itu nanti biar nggak goyang-goyang atau mungkin nggak lepas. Nah, ini sebenarnya ada satu untuk bagian yang samping.
yang bagian belakang. Kemudian ini ada 4 biji itu untuk bagian samping. Nah, cuman karena dari saya biasanya cuma pakai satu aja, ini udah cukup. Taruh seperti ini. Oke, ini seperti ini aja udah kencang, udah nggak perlu pakai ganjalan yang lain lagi. Terus selanjutnya kita lepas di bautnya yang ini. Oke, untuk posisinya juga harus disamakan, karena nanti kalau misal tidak sama, nanti tidak bisa masuk ke dalam laptopnya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah, SSD sudah terpasang, udah dipasang buat ganjalnya juga, udah kenceng, udah nggak goyang-goyang, langsung saja kita masukkan lagi ke laptopnya. Oke, sudah terpasang. Terus kita pasang lagi bautnya biar nanti caddy-nya ini nggak lepas ya teman-teman. Nah, cuma itu aja cara untuk upgrade RAM dan juga SSD. Dan perlu diperhatikan kenapa untuk SSD-nya saya taruh di bagian caddy, karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ketika SSD-nya ini nanti dipasang di bagian yang utama, kemudian yang harddisknya ini dipasang ke tempat caddy, itu pengalaman yang sebelumnya harddisknya cepat rusak teman-teman. Jadi walaupun itu nanti kesehatan harddisknya masih 100% masih bagus, biasanya dia cepat delay dan juga cepat ada bad sector di dalam harddisknya. Jadi karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi kami memutuskan untuk SSD-nya yang pindah di caddy agar jauh lebih aman, dan juga harddisknya tetap di bagian yang utama seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa diperhatikan juga ketika mau upgrade SSD dan laptopnya masih seri laptop lama, dan penggunaan dengan caddy itu nanti bisa dicek kalau untuk mau upgrade SSD-nya harus berada di caddy. Ya nanti harddisknya tetap aman, datanya juga aman, dan juga tidak mengganggu performa dari laptopnya sendiri. Oke, langsung saja kita tutup kembali. Karena cuma seperti itu saja, dan mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya ya, ini kan jadinya lubangnya jadi kosong banget karena tutupnya ini masih ada dari bawaan. Nanti ini bisa dipindah ke bagian samping, ini nanti bisa dilepas tanpa harus merusak bagian penguncinya, bisa dimasukkan sini. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya, nanti bisa komen aja di bawah. Nanti kita buatkan videonya dan kita upload di TikTok International Komputer seperti itu. Oke, kalau sudah kita pasang baterainya, lanjut ke proses instalasi. Dari instalasi juga harus ada yang diperhatikan ya teman-teman, agar nanti performanya tidak terganggu dan sistemnya full berada di SSD. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk proses instalasinya ya teman-teman. Ini saya sudah mempersiapkan untuk flash disknya, master Windows-nya yang nanti akan digunakan untuk proses instalasi. Nah, ini caranya tinggal ya masukin aja ke port USB, dinyalakan untuk yang Lenovo, dan juga masuk ke isi dalam flash disknya. Nah, biasanya kalau untuk upgrade itu kan biasanya dari harddisknya masih ada master Windows-nya. Jadi kalau misal kita nggak masuk ke bagian boot menu, itu nanti masih langsung masuk ke Windows-nya yang lama. Jadi harus masuk ke boot menu biar kita bisa milih kita akan masuk ke flash disk-nya seperti itu. Oke, jadi untuk langkah-langkah yang sebelumnya itu saya percepat karena itu opsi dari teman-teman sendiri. Nanti mau pilih ke bahasa apa atau kemudian mau Windows yang persiapan, itu nanti opsi dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian untuk yang harus diperhatikan terakhir ya teman-teman, itu adalah di sini. Jadi bisa kita cek
penyimpanan yang udah terpasang itu ada 2. Nah, ini yang drive 0 itu bagian harddisk. Di sini masih ada partisi Windows dan juga sistem-sistem yang lain. Dan di sini drive 1 itu masih unallocated space. Itu SSD-nya berarti tandanya masih kosong, belum ada isinya sama sekali. Nah, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, itu jangan langsung di next di SSD-nya. Itu. Jadi ini jangan langsung diklik, langsung di next itu jangan, tidak boleh. Itu tetap bisa, cuman itu nanti bisa berpengaruh ke kedepannya nanti. Jadi yang perlu diperhatikan itu sistemnya yang ada di harddisk semuanya harus dihapus. Contohnya seperti ini. Sistem MSR juga dihapus. Oke, kemudian recovery. OM. Nah, di sini itu harus dihapus teman-teman. Selain yang type primary, ini kan ada primary yang di sini. Itu kalau semisal primary itu partisinya teman-teman. Jadi kalau misal nanti harddisknya itu masih ada 2 partisi, 3 partisi atau lebih, atau mungkin cuma 1 kayak gini, itu nanti akan ada tulisan primary-nya, atau kadang ada juga yang logic kalau nggak salah. Nah, itu yang disisakan. Jadi biar datanya teman-teman nggak hilang. Nah, cuman kayak misal yang sistem yang kecil-kecil ukurannya cuma MB, kadang cuma 1 giga, kadang ada yang biasanya kebanyakan kan di bawah 1 giga ya, itu harus dihapus teman-teman. Jadi ini nanti yang kayak sistem MSR itu nanti akan dibuat baru dan di SSD-nya aja. Itu. Nah, ini untuk yang kosong, ini masih bisa ditambahkan, bisa digabungkan ke yang atasnya. Extend, apply, oke. Nah, cuman kalau misalnya yang bagian bawah, yang bagian atas itu nggak bisa digabungkan sama yang bawah. Soalnya bisanya ini yang atas diklik, baru yang bawah digabungkan. Nah, cuman kalau misalnya sampai digabungkan, berarti kan harus hapus partisi, dan itu nanti datanya bisa hilang semua. Jadi harus diperhatikan banget. Yang primary dan juga logic itu nggak boleh dihapus sama sekali. Nah, kemudian kalau sudah sistemnya udah terhapus, udah bersih, nggak ada sistem yang di sini, di partisinya, langsung saja kita klik yang bagian SSD yang masih unallocated. Itu SSD-nya itu 128 GB, terbacanya cuma 119,2 karena udah kepotong dengan sistem, terpakai dengan sistem yang di SSD. Lalu tinggal di next saja teman-teman. Oke, untuk videonya cukup seperti itu saja. Nanti yang selanjutnya, yang setelah ini nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kalau misal teman-teman ada yang masih bingung dengan cara setelah install Windows-nya ini, gimana langkah-langkah selanjutnya, apa ada yang dipilih, bisa komen saja seperti biasa di bagian bawah, langsung saja komen. Nanti kita buatkan tutorial untuk instalasi Windows-nya. Dengan catatan itu Windows-nya tidak ori ya teman-teman. Cuman kalau semisal di laptop teman-teman itu bawaannya ori, itu nanti bisa dikembalikan lagi ke yang ori, dan itu secara otomatis. Dengan catatan master Windows-nya itu support dengan Windows ori, nanti bisa kembali lagi ke ori seperti semula. Nah, cuman kalau misal seperti laptop ini kan udah seri laptop lama, dari bawaan saat beli juga nggak dapat lisensi ori dari Lenovo-nya atau dari bawaannya ini, jadi untuk lisensinya pun juga tidak bisa didapatkan yang ori seperti itu. Oke, cukup itu saja ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk upgrade RAM dan juga SSD di laptop Lenovo G4080. Dan gimana untuk cara yang benar untuk upgrade SSD-nya, yaitu dengan menggunakan SSD yang tipe SATA biasa, yang 2,5, kemudian pakai KD karena laptop ini tidak ada slot khusus untuk SSD-nya. Jadi kita akali dengan melepas KD atau melepas DVD. Nah, itu baru kita pasangkan KD baru yang bisa untuk penempatan SSD, dan baru kita proses untuk instalasinya. Dan untuk RAM-nya sendiri itu juga tadi sangat mudah banget untuk cara upgrade-nya. Tinggal buka tutup bagian belakang dan tidak perlu membuka semua baut yang ada di laptopnya ini. Oke, jadi seperti itu saja. Bisa disimak dari awal sampai akhir gimana caranya yang benar agar kedepannya nanti juga tidak bermasalah dengan performa laptopnya. Dan mungkin sekali lagi ini saya ingatkan karena tadi belum tersampaikan juga, kenapa untuk sistem yang ada di harddisknya itu harus dihapus total.
cuma ditinggalkan partisi yang utama aja. Itu karena kalau misal kita langsung next di bagian SSD-nya tadi, itu bisa langsung normal juga. Nah, cuman kalau misal ternyata kedepannya nanti itu harddisknya ternyata rusak, kemudian harus ganti atau mungkin bahkan ada bad sector, kemudian bisa menyebabkan lemot. Nah, itu resikonya di situ. Ya, sudah dengan kita hapus sistemnya tadi yang ada di harddisk, jadi full sistemnya nanti terinstall di SSD-nya. Ketika ada kerusakan di bagian harddisk atau mungkin ada bad di bagian harddisknya, ada delay di bagian harddisk, itu nanti tidak berpengaruh di SSD-nya. Bahkan ketika harddisk tersebut dilepas, SSD tetap jalan dan Windows-nya tetap normal seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti dari awal sampai akhir. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan melalui komentar. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Nanti kita bakal share lagi video-video tutorial lain yang mungkin bisa teman-teman pelajari dan tentunya lebih jelas. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.